Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhus Sunnah Linisa, atau pembahasan di sini seputar masalah fikih wanita, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah menginjak pada pasal al-aksalul mustahabbah, ya, mandi-mandi yang disunatkan. Dan mandi-mandi yang disunatkan di sini, ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah menginjak yang pertama, yaitu al-iktisal inda kulli jima, yaitu mandi pada setiap kali berjima, sebagaimana di dalam riwayat Abu Dawud dan Majah. Hadisnya Hasan dari Abi Rafi', beliau mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam tafa data lailatin ala nisaihi yaktasilu inda hatihi wa inda hatihi. Qala faqultu ya Rasulullah ala taj'aluhu wahidan? Qala hadza aska wa atyabu wa adhar. Bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau berputar, ya, pada satu malam, maksudnya menggilir, ya, ke tempat istri-istri beliau. Kemudian beliau mandi, ya, pada saat mengumpuli ini, dan mandi pada saat mengumpuli ini. Maka ya, aku pun berkata, ya Rasulullah, tidakkah engkau jadikan satu saja mandinya? Maka Nabi mengatakan ini lebih aska, ya, lebih suci, lebih atyab, lebih baik, dan lebih adhar, lebih membersihkan, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa mandi misalnya posisi seperti itu dengan satu kali itu sudah mencukupi, ya, tapi akan lebih bersih, akan lebih baik, dan lebih mensucikan itu tatkala setiap kali melakukan. Dan kitabnya di sini kan Nabi istilahnya arah pembicaraan di sini diarahkan yang dibicarakan di sini Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Jadi tiap bertemu istrinya, ya. Nah, ini bisa dipahami manakala kemudian seorang dia mengumpuli, dia punya istri satu, kemudian mengumpuli, setelah mengumpuli mandi, nanti mengumpuli lagi, dia mandi lagi. Karena pada riwayat yang lain justru ada anjuran untuk berwudu kalau mengulangi, gitu. Kalau Nabi ini kan pada wanita yang berbeda atau pada istri yang berbeda, ya, tidak pada satu istri saja, gitu. Nah, tetapi apa yang terjadi pada Nabi di sini ini bisa berlaku untuk seorang istri juga, gitu. Artinya yang dia ngumpuli cuma satu orang istri saja, dia ngulangi, ya, dia nanti kalau mengulangi mandi lagi. Padahal dalam beberapa riwayat ada kalau mengulangi dianjurkan untuk berwudu, ya. Nah, kemudian yang kedua al-iktisal ba'dal ighma, ya, yaitu mandi setelah pingsan. Ini seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Aisyah, ya, hadisnya panjang itu. Ya, sehingga di sini cuma disebutkan li'anna Nabi alaihi salatu wasallam iktasala lama ughmiya alaihi. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam beliau mandi tatkala ughmiya, tatkala beliau pingsan. Artinya setelah beliau pingsan, kemudian siuman, di saat itulah beliau mandi. Kemudian yang ketiga ada al-iktisal mustahabah li kulli sholatin, yaitu mandi
bagi orang yang istihadah setiap kali sholat. Walaupun sebenarnya dalam perkara ini warid ya, sekumpulan dari hadis-hadis ya, wa in kana qad warada fi hadza jumlatun minal ahaditsi dhaifah. Memang dalam perkara ini yang warid itu sekumpulan hadis-hadis yang lemah ya. Lakin Ummu Habibah lama ustuhidat sab'a sinin sa'alat Rasulullah alaihi salatu wasallam an dzalik fa amaraha an taktasila faqala hadza irkun fakanat taktasilu likulli sholatin. Namun ada riwayat yang sahih ya, yang bisa dipahami tentang mandi di setiap kali istihadah, dan itu hukumnya mustahab, tidak wajib ya, tidak wajib. Ya. Namun Ummu Habibah tatkala beliau istihadah selama 7 tahun ya, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara tersebut, maka beliau memerintahkan untuk mandi sambil beliau bersabda, ada irkun, ini adalah urat darah ya. Artinya istihadah itu bukan dari haid ya sebenarnya, tapi dari urat darah ya, penyakit yang memang setan, di dalam riwayat yang lain setan itu mengganggu anak perempuan Adam dari sisi ini, dari sisi irq ini. Maka beliau biasa mandi ya tiap kali sholat gitu, tiap kali sholat, padahal yang menjadi kewajiban cukup dia membersihkan kemaluannya tiap kali masuk waktu sholat, kemudian berwudu. Jadi di antara pembatal wudu itu, tambahan khusus istihadah itu adalah dukulu waktu sholat, masuknya waktu sholat ya. Masuknya waktu sholat itu pembatal dari wudunya orang yang istihadah. Makanya setiap kali masuk waktu sholat, walaupun sebelumnya tidak ada pembatal, maka dianggap batal, sehingga dia perlu untuk membersihkan kemaluannya, kemudian dia mengikatkan badannya kain, setelah itu berwudu, kemudian dia sholat. Itu untuk wanita istihadah. Dan istihadah itu termasuk ujian ya. Allah menguji hambanya. Padahal kita tahu di satu sisi kan seorang itu sangat butuh untuk sholat gitu, sangat butuh ya. Dan Allah menguji dengan ada sebagian hambanya itu istihadah, sehingga orang-orang yang istihadah ini benar-benar dia harus istilahnya, jangan sampai keadaan istihadahnya itu menjadikan dia lalai dari menunaikan sholat gitu. Yang menunaikan sholat. Sebenarnya pada saat dia sholat itu pun dimungkinkan keluar dari kemaluannya darah gitu, tapi bukan darah dari haid ya, dan itu darah istihadah. Dan darah istihadah itu ya dia masuk pada kategori darah najis gitu ya, masuk kategori dari darah najis. Sehingga di situ kalau dari tinjauan sisi kan keluar najis dari tempat najis itu kan membatalkan wudu. Tapi kondisi karena penyakit, maka di situ ada keringanan. Sehingga sholatnya tetap sah. Itu rukhsah, keringanan. Nah, itu merupakan dalil bagi orang-orang yang mengalami kondisi berat sehingga dia misalnya tidak mampu bergerak padahal ada najis di tubuhnya, atau mungkin dia tidak mampu untuk menutup auratnya karena bergerak sedikit saja muntah ya, maka dia sholat dengan semampunya, bukan kemudian dia tidak sholat ya. Karena maksud kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah,
Sehingga kalau ada saat-saat dimana tidak gugur ya, atau dilarang sholat, itu tidak akan pernah berlaku selamanya. Seperti haid ya, hanya pada haid saja, pada masa haid saja. Seperti nifas ya, hanya pada saat nifas saja. Makanya ada batasan maksimal haid, ada batasan maksimal nifas gitu loh ya. Nah, kemudian yang keempat adalah al-ikhtisal lil idaini wa yaumi arafata, yaitu mandi untuk hari dua id. Maksudnya hari dua id ya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga yaumu arafah, yaum arafah, hari wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini amalan yang sangat agung ya. Namun orang itu walaupun keluar harta banyak, kemudian punya kemampuan untuk datang ke sana dalam rangka berhaji, itu orang itu kalau bodoh ya sama saja. Syekh Shalih Al Fauzan itu menjelaskan ya, orang-orang yang mensyirikan Allah itu datang di Arafah, haji, ikut haji, udah capek-capek mengeluarkan harta banyak, tenaga, pikiran, tapi sampai di Arafah malah naik ke bukit-bukitnya ngambil kerikil gitu untuk tabaruk, melakukan berbagai ritual-ritual yang tidak benar gitu, melakukan amalan-amalan bid'ah. Tidak cuma amalan bid'ah, bahkan syirkiyah. Itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan di dalam Syarah Tadhirul I'tiqad ya. Syarah Tadhirul I'tiqad, yaitu kitab Sabilur Rasyad ya, kitab beliau yang menjelaskan kitab Tadhirul I'tiqad. Ini kitab yang sangat bagus, Tadhirul I'tiqad ya, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alamah Al-Amir Muhammad bin Ismail As-Sun'ani atau As-Sun'ani Al-Yamani, yang dia terkenal dengan lakopnya Al-Imam Sun'ani, Imam Sun'ani. Kalau di tempat kita ya terkenal dengan tulisannya, kitabnya namanya Subulus Salam, penjelasan dari Bulughul Maram ya. Ada ulama-ulama di negeri kita itu alhamdulillah yang karyanya di negeri kita itu lebih mudah untuk diterima, walaupun fikihnya ataupun beberapa pembahasannya bertentangan dengan kebanyakan yang ada di Indonesia. Karena biasanya kalau bertentangan langsung dikatakan Wahabi. Maka di situ kitab-kitab semacam tulisannya Al-Imam Sun'ani itu dihargai di Indonesia, dimuliakan gitu. Juga Al-Imam Asy-Syaukani gitu. Makanya kalau di Indonesia dikatakan madzhab Syafi'i gitu ya, ya di Indonesia itu madzhab Syafi'i ya paling banyak di Jawa. Paling banyak di Jawa. Hanya saja memang di dalam muqarrar dari pemerintah ya, seperti sekolah-sekolah ya, yang negeri gitu, kemudian juga diterapkan di muamalah seperti pernikahan ya. Di Kemenak itu memang banyak yang diterapkan adalah madzhab Syafi'i gitu. Tapi kalau secara penduduknya sebenarnya tidak seperti itu gitu. Tapi kalau secara muqarrar demikian, secara banyak diterapkan di pemerintahan demikian. Seperti di beberapa tempat itu kitab-kitab ada yang dijadikan rujukan itu dalam masalah fikih ya, Nailul Autar, karya daripada Al-Imam Syaukani, dan itu juga pengikutnya di Indonesia cukup besar gitu, cukup banyak yang menggunakan rujukan kitab Nailul Autar, karya dari Asy-Syaukani. Wallahu taala alam. Dan kalau membaca kitab-kitab karya Imam Syaukani itu di situ jelas beliau nampak ya beliau bukanlah Syafi'i.
Kemudian di sini waqad saha ana rajulan sa'ala aliyan radhiyallahu ta'ala anhu anil ghusli qala telah sahih bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ali tentang mandi. Iktasil kulla yaumin in syi'ta. Ya. Mandilah setiap hari jika kamu ingin. Ini sebenarnya seperti apa ya, perintah, tapi maknanya pertanyaan ya sebenarnya. Maka beliau mengatakan la al-ghuslu lati huwal ghusl. Bukan itu maksudku. Mandi yang dia apa istilahnya, dia adalah mandi yang disyariatkan ya. Jadi ditanyakan seolah-olah mandinya umum itu loh. Maka beliau kemudian memberikan jawaban yaumul jum'ati wa yaumu arafata wa yaumu nahr wa yaumul fitr. Atau ini bertanya ini aktasilu kulla yaumin in syi'tu. Ya, saya ulangi ya, tadi bukan fi'il amr ya. Aktasilu kulla yaumin in syi'tu. Apakah aku perlu mandi setiap hari kalau aku menginginkan? Maka faqala la. Ya enggak gitu loh. Kemudian al-ghusl lati huwal ghusl. Ya. Mandi yang dia mandi ghusl. Ya. Kemudian beliau memberikan jawaban yaitu yang di hari Jumat, yaumul Arafah, yaumul Nahr dan yaumul Fitr. Artinya di sini beliau menyebutkan mandi-mandi yang mustahabah. Artinya mandi-mandi mustahabah itu mandi yang disyariatkan. Adapun mandi yang sifatnya tabiat untuk berbersih itu ya, kalau di tempat kita sehari masyhurnya 2 kali ya. Ya, masyhurnya 2 kali. Kemudian wa anna Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu kana yaktasilu yaumal fitr qabla an yakdua ila al-musalla. Dari Nafi bahwa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau biasa mandi hari fitr sebelum beliau berbagi-bagi mendatangi musola. Yang dimaksud musola itu tanah lapang. Karena lafadz musola itu maknanya tempat sholat. Dari musola di situ yang masyhur itu adalah tempat lapang, tanah lapang yang biasa digunakan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Dan yang kedua adalah tempat yang ada di samping makam untuk mensolatkan jenazah. Itu namanya musola. Walaupun kita tahu mensolatkan jenazah itu boleh disolatkan di masjid ya, tetapi ada pula tempat yang memang disediakan di samping kuburan untuk mensolatkan jenazah. Kalau di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram itu hampir setiap hari ada jenazah disolatkan ya. Jadi habis sholat wajib itu biasanya sering ada jenazah udah disiapkan, langsung nanti disolatkan di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Itu sering sekali ya. Kemudian yang keempat, yang kelima yaitu al-ghuslu idza ghasalat al-ghuslu idza ghasalat mayyitatan. Jadi mandi ketika seorang perempuan memandikan mayit, yaitu mayit perempuan tentunya. Li hadis man ghasala mayyitan falyaghtasil. Karena hadis barang siapa yang mandikan mayit maka hendaklah dia mandi. Namun hadis ini adalah hadis yang diperselisihkan kesohihannya. Yang jelas hadis ini adalah hadis yang maklul, padanya ada cacat ya, dikeluarkan Ibnu Majah, dihasankan At-Tirmidzi dan juga Ibnu Hajar serta Al-Albani.
namun dohirnya itu yang sebenarnya ini hadis yang maklul gitu ya. Namun beberapa ulama menghasankan, artinya cacatnya itu tidak sampai pada derajat dhaif ya, ataupun dhaif jiddan, sehingga beliau menghasankannya. Jadi yang menghasankan At-Tirmidzi, Ibnu Hajar dan Al-Albani rahimahullah ta'ala. Man ghassala mayyitan falyaghtasil. Kemudian yang keenam adalah al-ghuslu bil ihram bil umrah wal haji awil haji. Jadi biasanya nanti di dekat mikot itu, mikot makan itu, mandi untuk ihram dalam rangka ihram umrah ataupun haji. Ihram umrah itu kan dia harus keluar dari tanah haram ya. Dia nanti di mana istilahnya, di daerah-daerah mikot atau keluar dari tanah haram ya, sebagaimana dulu diperintahkan untuk di Tanim ya, daerah Tanim ya, sekarang namanya daerah Tanim ya. Ya, itu kalau umroh. Jadi kalau seorang misalnya dia haji tamato ya, dia haji tamato, tapi ada sesuatu ya yang pada umrohnya itu mungkin dia ingin umroh lagi, karena dulu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ini kan sempat haid ya pada waktu haji itu, dan beliau sebelumnya sudah umroh sebenarnya. Itu sebuah umroh untuk tamato, tapi Nabi memerintahkan untuk beliau keluar untuk berumroh lagi. Itu merupakan dalil yang mengatakan umroh berulang itu diperbolehkan. Umroh berulang itu diperbolehkan. Itu pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Makanya kalau ada di negeri kita ya, yang dia datang ke tanah haram untuk umroh, kemudian nanti keluar ke Tanim umroh lagi ya, nah kita nggak mengingkarinya. Ada sebagian ulama mengatakan itu artinya umrohnya tersebut setiap kali safarnya, makanya ada yang keluar tuh sampai jarak safar. Tapi itu sebenarnya keluar dari Masjidil Haram sampai cukup jarak safar berapa kilometer, kemudian balik lagi, ini seperti itu sebenarnya enggak kuat memahami dengan cara seperti itu ya. Karena safarnya itu terhitung ya, kalau memang dia benar safar lagi ya balik ke rumah lagi, ke Indonesia, datang ke sana lagi, itu harusnya seperti itu, enggak pakai cara seperti itu. Makanya sebagian ulama berpandangan ya, karena adanya iskal negeri jauh, boleh untuk umroh berulang kali ya dalam satu safarnya ya. Sehingga itu dikhususkan bagi, ada yang menyebutkan itu dikhususkan bagi orang yang bersafar ya. Adapun yang memang tinggal di Mekah itu tidak bersafar ya, tidak ada hajat itu, tidak ada hajat untuk dia melakukan umroh berulang-ulang ya. Wallahu ta'ala alam. Beda dengan haji ya. Kalau haji dia kalau hajinya tamato, kemudian haji qiran kan memang dari memakai ihram itu sudah niat umroh dan haji gitu kan, seperti itu diniatkan dari awal, karena sudah digabungkan umrohnya dengan hajinya. Nah yang seperti itu kalau qiran kan karena tidak ada tahalul umroh ya, tahalulnya kami tahalul haji aja, tahalul umroh tidak ada kan, maka di situ ya dia nggak perlu balik lagi ke di luar tanah haram gitu, karena ihramnya tetap dia pakai walaupun sudah selesai umroh, karena dia qiran. Beda dengan yang tamattu. Kalau tamattu kan memang begitu sudah selesai rukun dari umrohnya, langsung dia
berpakaian seperti pakaian biasa, tahallul dia. Nanti baru pada tanggal 8 Dzulhijjah Yaumut Tarwiyah dia pakai ihram lagi, dan ihramnya dari tempatnya di situ, tidak perlu kemudian keluar di mikot ya, mikot makani, ya. Tapi ingat, kalau umroh, misalnya orang mau umroh berulang, dia harus keluar lagi ya, keluar untuk memakai ihram dari mikot tersebut. Di saat itu dia mandi baru kemudian memakai pakaian ihram. Hukumnya adalah sunat. Wallahu ta'ala alam. Di hadis Zaid bin Sabit anahu ra'a Nabiyya alaihi salatu wasallam tajarroda li ihlalihi waqtasala. Ya, didasarkan pada hadis Zaid bin Sabit bahasanya beliau melihat Nabi itu melepas pakaiannya untuk ihlal ya, untuk ihram ataupun hajinya, waqtasala, dan beliau mandi. Kemudian yang ketujuh adalah al-ghuslu didukhuli Makkah, mandi untuk masuk kota Mekah. Melihat hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu kana yaqdimu Makkah ila bata bizi tuwa hatta yusbiha wa yaqtasil thumma yadkhulu Makkah naharan wa yadhkuru anna Nabi alaihi salatu wassalam annahu fa'alahu. Yadhkuru anni Nabi alaihi salatu wassalam annahu fa'alahu. Didasarkan kepada hadis Ibnu Umar bahwa beliau biasa tatkala mau tidaklah tinggal di Mekah kecuali beliau bermalam di daerah namanya Dutua sampai subuh. Setelah itu beliau mandi, kemudian dia masuk ke Mekah itu di siang hari. Dan beliau menyebutkan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Nabi melakukan seperti itu. Artinya di sini kebiasaan dari Ibnu Umar sendiri, ya, beliau juga melakukan seperti itu. Ya, dan beliau menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam biasa melakukan hal yang demikian. Jadi ini mandi untuk masuk kota Mekah. Ya. Dan memang ada pembahasan di kalangan para ulama tentang masuk kota Mekah itu. Sebenarnya apakah setiap masuk kota Mekah itu disyariatkan untuk tawaf, namanya tawaf kudum. Tawaf kudum itu kan kedatangan. Apakah disyariatkan untuk tawaf kudum, atau sebenarnya tawaf kudum itu dia masuk bagian daripada ritual umroh ataupun haji. Kalau orang mau umroh ya dia tawaf kudum, walaupun boleh diniatkan tawaf kudumnya itu dengan tawaf umrohnya. Ya, nah seperti itu. Ya, artinya apakah ini tawaf kudum ini setiap kali masuk kota Mekah berarti harus tawaf kudum? Mau urusannya dia mau umroh atau tidak, mau haji ataupun tidak, kalau masuk kota Mekah dia harus tawaf kudum. Ya, demikian pula tawaf wada. Tawaf wada itu kan tawaf perpisahan. Jadi kalau sudah tawaf wada ya harus keluar kota Mekah itu. Itu yang diyakini sebagian ulama. Artinya kalau sudah tawaf wada itu tidak boleh tinggal di Mekah, kecuali sebentar saja kalau ada keperluan, misalnya nunggu kendaraan atau nunggu apa untuk safar, untuk melanjutkan baliknya dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Atau sebenarnya tawaf wada ini sebagai bagian daripada hajinya yang terakhir. Sehingga apa? Nah, kalau sudah tawaf wada ya sudah selesai hajinya. Setelah itu dia mau muter-muter di kota Mekah, tinggal beberapa hari untuk berwisata boleh gitu loh. Nah, ini yang jadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Artinya kalau itu memang disyaratkan ya, seorang masuk Mekah itu mesti disyariatkan untuk tawaf kudum. Nanti kalau mau pulang dari Mekah, walaupun dagang dia harus tawaf wada. Seperti itu.
Namun pendapat ini ada beberapa kritikan pendapat. Yang benarnya adalah memang kudum dan wada itu berkaitan dengan dimaklumi ya, seorang dia ibadah haji ya, seorang ibadah haji. Demikian pula kata seorang dia umroh ya, makanya sering dikatakan kalau sudah tawaf ya sudah, kita siap-siap untuk pulang, tawaf wada maksudnya. Wallahu ta'ala alam. Itu pembahasan di dalam seputar pembahasan haji ya. Selesai pembahasan kita di pasal al-aksalul mustahabbah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah at-tayammum. Pembahasan seputar masalah tayamum. Ukhti al-muslimah idza faqatil ma'a walam tajidihi. Saudaraku wanita yang muslim, apabila engkau tidak mendapati air, kau kehilangan air dan tidak kamu mendapatinya, sudah mencarinya tidak mendapatkan, kamu khawatir kepada dirimu itu ada madorot, atau kamu khawatir pada dirimu itu ada madorot kalau kamu pakai air, mungkin karena sakit atau karena sangat dinginnya atau karena air itu butuh untuk diminum ya, fa innahu mubah laki at-tayammum bisa'id, maka mubah bagimu untuk tayamum dengan tanah yang baik. So'id itu bagian permukaan bumi, itu namanya so'id. Mau permukaan buminya tanahnya batu, mau kerikil, mau tanah, itu namanya so'id ya, sehingga kalau seorang dia tayamum dengannya boleh ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka kamu tidak mendapati air, kamu sudah nyari, kamu tidak dapati air, maka tayamumlah kamu dengan tanah yang baik dan usapkanlah pada wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ini dalam Al-Quran ya. Kemudian warid dari Nabi alaihi salatu wassalam, inna so'idat thayyibah tahurul muslim fa illam yajidil ma'a asra sinin. Akhrajahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin dhaifin wa ikhtulifa bi tahsinihi atau ikhtalafa bi tahsinihi. Wa ikhtulifa lebih tepat ya. Warid dari Nabi, sungguhnya tanah yang baik itu suci lagi mensucikan bagi seorang muslim. Tahur. Ya, sekalipun dia enggak mendapati air selama 10 tahun. Ya. Hadis ini adalah hadis sanadnya dhaif. Diperselisihkan tentang hasannya. Sanadnya dhaif, tapi tentang masalah hasannya diperselisihkan. Sebagian mendhaifkan, sebagian menghasankan. Namun hadis ini semakna dengan hadis yang sahih. Ya. Makanya walaupun hadis ini sanadnya dhaif, tetap dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Ya, Abu Dawud dan Nasa'i, dan kebiasaan Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i itu memasukkan hadis dhaif kalau maknanya itu berada di bawah cakupan nas yang sahih. Itu kebiasaan beliau. Hadis sahih Nabi bersabda, ju'ilatil ardu kulluha li wali ummati masjidan wa tahuran fa aina ma adrakat rajulan min ummati as-salatu fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu. Nabi bersabda, dijadikan bumi itu semuanya untukku ya, dan juga untuk umatku itu sebagai masjid. Bisa maksudnya masjid tempat sholat ya.
dan juga tahurun, dijadikan pula bumi itu untukku dan untuk umatku itu suci. Tahur itu suci lagi mensucikan, artinya bisa untuk tayamum. Maka di mana saja sholat itu mendapati seorang laki-laki dari umatku, artinya waktu sholat itu didapati oleh seorang laki-laki dari kalangan umatku, maka disitulah masjidnya. Dia sholat di situ, dia bersucinya di situ. Artinya bumi yang digunakan untuk sholat itu dia gunakan untuk untuk bersuci. Tentunya ini kalau tidak mendapati air. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hukum asalnya. Hukum asalnya demikian, atau ini secara umum hukumnya seperti itu. Tapi ada bumi, di bagian bumi itu yang diharamkan untuk sholat. Tanahnya juga diharamkan untuk bersuci. Kalau bumi yang diharamkan untuk sholat diantaranya kuburan. Makanya Nabi bersabda, tusallu ilal qabri, jangan kamu sholat menghadap kuburan. Kemudian WC, ya, itu juga dilarang. Beberapa riwayat seperti tempat penjagalan, kayak tempat untuk nyembelih sapi, menyembelih kambing. Yang lain menyebutkan adalah tempat sampah. Artinya tempat sampah itu tempat kotor. Itu tempat-tempat yang memang dilarang gitu. Termasuk pula mabarikul ibil, tempat unta itu menderum. Itu tidak boleh untuk sholat di situ. Tidak boleh untuk sholat. Ini tempat-tempat yang dikhususkan. Juga bumi, ya, tidak boleh seorang dia dengan tanah yang ada tercampur najis. Nah, itu tidak boleh, ya, untuk bersuci. Makanya hukum asal ini nanti ada yang memalingkannya, atau keumumannya itu ada hal yang dikhususkan untuk dilarangnya. Ya, pada tempat-tempat yang dilarang tidak diperbolehkan untuk sholat ataupun untuk bersuci. Kemudian waruwiya an Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu annahu lama bu'itha fi ghazwati dzati salasil qala ihtalamtu fi lailatin baridatin sadidatil bard pas waktu iniktaksaltu an ahlika thumma sholaitu bi ashabi sholati subhi falamma qatimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dakaru dzalik lahu faqala ya Amr sholaita bi ashabika wa anta junub faqultu dakartu qala Allah ta'ala wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya, fatas basamtu thumma sholaitu fadhahika Rasulullah alaihi salatu wasallam walam yakul saya. Ini menunjukkan alimnya Amr bin As, ya. Amr bin As itu sering namanya dijatuhkan pada saat peristiwa tahkim, ya, karena beliau berada di pihak Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara dari pihak Ali, beliau yang menjadi wakil, kan, ada wakil dari pihak Ali dan wakil dari pihak Muawiyah. Namun kita tahu ini tokoh-tokoh besar para sahabat, ya, dan Ali sendiri juga mengakui kalau Amr bin As itu sahabat. Sahabat juga mengakui kalau Ali itu sahabat yang mulia, ya. Jadi jangan disangka kalau berselisih seperti itu kemudian mereka jatuh, seolah-olah kemudian layak untuk dicela. Tidak seperti itu cara berpikirnya. Sahabat itu dengan berbagai macam apa yang telah terjadi pada beliau itu, kedudukan beliau tetap seorang sahabat, murid Nabi.
yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari keutamaan Amr bin As seperti ini. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Daruqutni, Hakim, Baihaqi. Ya. Di situ dari Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, bahasanya tatkala beliau diutus pada satu perangan, yaitu perangan Data Salasil. Ya. Beliau berkata, aku mimpi di suatu malam, ya, mimpi basah di suatu malam yang dingin, yang sangat dingin, ya. Ya, dinginnya itu sangat, ya, di malam yang dingin, dinginnya sangat. Kemudian aku merasa khawatir, aku mengkhawatirkan, aku kasihan pada diriku, kalau aku mandi aku akan binasa. Makna binasa itu ada dua makna, ya. Pertama adalah mati, dan itu maklum gitu. Yang kedua bisa mendatangkan sakit, ya, kesehatannya kemudian terangkat, ya, ya. Itu termasuk kategori, ya, seperti itu, karena kita tahu bahwa penyakit itu termasuk dari sesuatu yang menyertai kematian, sehingga pada hukum binasa itu adalah kematian dan yang menyertainya, ya, yang menyertainya yaitu sakit. Kemudian aku sholat dengan teman-temanku, sholat subuh. Tatkala kami balik ke Madinah, menemui istilahnya tinggal bersama Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam di Madinah, mereka menyebutkan peristiwa tersebut kepada Nabi. Nah, ini sahabat lapor, ya, lapornya mereka itu bukan ingin mencari cacat, ya, tapi ingin mencari ilmu bagaimana, ya, Rasulullah, ya. Jadi terkadang khobar itu bukan, ya, istilahnya kalau dalam bahasa tuh mbak cucuan, senangannya ngabarkan, senangnya ngabarkan ini ngabar gitu. Kalau memang ada kepentingan ilmu, kabarkan, tidak apa-apa. Dan orang yang mengalami sesuatu, kalau kemudian dia belum bertanya, orang lain mengkabarkan pada orang yang berilmu, ya nggak usah tersinggung, nggak usah tersinggung. Orang berilmu itu kalau melihat kesalahan akan memberikan bimbingan, tidak akan mencela. Kalau melihat kebenaran, dia akan kalau memang dilakukan itu benar, akan dipuji gitu. Tidak perlu kemudian terlalu perasa gitu, ya. Nah, di sini Amr bin As tidak mempermasalahkan hal itu diceritakan di hadapan Nabi, ya. Maka Nabi pun memanggil, ya Amr, engkau sholat dengan sahabatmu, dengan temanmu, sementara kamu junub. Nabi langsung menanyai. Maka Amr bin As mengatakan, aku jawab, ya, aku ingat firman Allah, jangan kamu membunuh jiwa, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh jiwa-jiwa kalian, sesungguhnya Allah itu zat yang maha penyayang terhadap kalian. Kemudian bahkan disebutkan oleh Amr bin As, saya keliru tadi membaca, fataya mamtu, ya, summa sholaitu. Tadi saya baca fatabas samtu, artinya tersenyum gitu. Fataya mamtu summa sholaitu, ya, aku tayamum, setelah itu aku sholat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun tertawa, dan beliau tidak mengucapkan sesuatu apapun. Tertawanya Nabi menunjukkan ini ada ikrar, ada takrir dari Nabi. Nabi sepakat, andaikan itu haram, andaikan itu tidak boleh, niscaya Nabi akan mengingkari. Nabi tertawa, itu mengandung pertama persetujuan, dan juga menunjukkan satu sisi yang lain, ya, mungkin takjub, ya, tapi kita tidak tahu, ya. Tapi bisa jadi beliau takjub melihat sahabatnya sampai punya pemahaman yang bagus, ya, pemahaman bagus. Dan Nabi bertanya sampai sholaita bihasabika wa anta junub, itu beliau menanya dari sisi hukum asal. Bukankah kamu belum mandi, berarti kan kamu junub, kan seperti itu. Kok sholat bersama mereka? Bahwa Nabi menanyai dari sisi asal hukum. Namun ternyata kalau tidak ada air, tidak mampu pakai air, boleh untuk tayamum. Nah, di sini Nabi bertanya itu untuk mendidik, salah satu untuk mendidik pada umatnya, bahwa kalau beramal itu dengan ilmu. Al-ilmu qoblal qawli wal amal.
Ya. Nah, sehingga di situ menunjukkan bahwa ijtihad itu ya, ijtihad di masa Nabi itu boleh. Walaupun di situ ada orang yang lebih utama. Nabi kan lebih utama dari Amr bin As. Tapi beliau beristihad, ya udah ini dingin sudah seperti ini ya. Udah saya tak tayamum saja. Kalau andai kan istihad di saat Nabi ada itu nggak boleh, niscaya Nabi akan melarang istihadnya Amr bin As. Artinya dari sisi asal istihad sudah di-cut, dilarang. Tapi Nabi ternyata nggak melarang, membiarkannya. Yang dicek Nabi adalah pemahaman yang menjadi dasar dia istihad. Ya. Karena pada ayat hanya falam tajidu ma'an fatayammamu so'idan thayyiba. Kalau kamu nggak dapati air, maka tayamumlah dengan tanah yang baik. Nah, di sini kan tidak mendapati air itu memang tidak ada air nih yang pertama. Tapi masuk pada kategori tidak mendapati air itu adalah apa? Mencari air, tapi dia sebentar saya dia ada air tapi nggak mampu pakai, ya, sehingga ini hadis seperti ini, kalau ada orang yang suka mencela Muawiyah, mencela Amr bin As, ingatlah hadis ini. Oleh karena itu penuntut ilmu itu yang sering selamat. Karena penuntut ilmu itu kalau meninjau seseorang ya dia dari timbangan ilmu. Tapi kalau orang-orang haroki, orang-orang politik itu ninjau dari sisi politik. Akhirnya nanti nyela ya. Para sahabat dicela. Kenapa dicela? Karena ini memusuhi Ali ya, mesti kayak gitu. Ya. Akhirnya kemudian berlaku tidak sopan, dia mencela para sahabat, padahal para sahabat adalah orang-orang yang didoakan atau orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan keridhaan kepada mereka. Makanya di dalam ilmu hadis itu ya, bahwa sahabat itu kuluhum udul ataupun adiluna. Para sahabat itu semua mereka itu adil. Makanya ilmu jarh wa ta'dil itu para sahabat itu semua hanya dikenakan ta'dil, dipuji, tidak boleh dikenakan jar, celaan. Yang boleh dikenakan celaan itu adalah para sahabat ke bawah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian rawi-rawi hadis sampai imam yang meriwayatkan mengeluarkannya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu harus dipelajari dalam ilmu hadis seperti itu. Seluruh sahabat itu mereka adil. Yang berlaku takdil, tidak ada jar. Ya. Sehingga kalau ada orang kok menjar sahabat, mencela sahabat, itu menunjukkan kalau dia memang orang yang dungu. Dan salah satu kesalahan prinsip yang terjadi pada Sayyid Qutb, salah satunya ini. Sayyid Qutb itu dia mencela Amr bin As, mencela Muawiyah. Terutama Amr bin As ini banyak dicela oleh dia. Ya. Maka orang-orang yang mengagungkan Sayyid Qutb ya kan seperti itu gitu. Cenderungnya ya seperti itu. Mencela sahabat itu ketahuilah, mencela sahabat itu bukan kesalahan ringan, ini kesalahan prinsip. Ini termasuk bagian dari manhaj. Karena mencela sahabat itu sebenarnya dia juga mencela Rasulullah. Konsekuensinya mencela Rasulullah. Kenapa? Karena sahabat itu murid Rasulullah. Mencela sahabat itu mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memuji mereka. Kalau Allah memuji, Nabi memuji, ente siapa mencela? Kan gitu. Ya, makanya orang-orang Hizbiyun itu karena mereka nggak belajar ilmu, mereka belajarnya politik, belajarnya ini, ya akhirnya mereka akan seperti itu.
ya. Tapi kalau orang yang menuntut ilmu itu dia tahu. Makanya paling mudahnya itu seorang itu diketahui ahli sunnah atau bukan, salah satunya dari sisi ini, pemahaman terhadap sahabat. Kemudian waqad ajma'at al-ummatu ala jawazi tayamum fil jumlah. Oh, ini pembahasan setelahnya ya nanti. Atau di sini sudah titik aja. Sungguh umat ini sepakat untuk bolehnya tayamum fil jumlah. Pada cakupan yang tadi telah disebutkan. Jumlah itu maksudnya yang di atas itu, pembahasan di atasnya. Tentang fawaid besok kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang bisa disampaikan ya, di sore ini ya. Kemarin ada sempat pertanyaan ya di grup itu, nanti saya lihat ya. Saya lihat dulu. Oh ya, coba saya baca dulu. Kemarin ada pertanyaan nih, bismillah. Izin bertanya, bagaimana menyikapi perubahan anak kita ketika sudah bergaul dengan teman-teman anak-anak di sekitarnya. Awalnya bersikap baik, sekarang suka marah, teriak-teriak dan memukul orang tuanya, bahkan mencakar orang tuanya. Memukul dan mencakar orang tua tanpa sebab, tiba-tiba langsung memukul saja, langsung nyakar saja. Karena anak saya sering melihat anak-anak lelaki yang SD kelas 1 sampai 3 suka berantem dengan temannya, dan terkadang anak tersebut bercanda dengan temannya, tapi candaannya ada adegan pukul-mukul. Perbuatan ini semua dilihat dan ditiru. Nah, ya anak itu perlu untuk diberikan pengertian, dan pengertian itu tidak cuma 1-2 kali. Apa yang terjadi yang dilihat oleh dalam pertanyaan ini sebenarnya lebih ringan. Ini bukan lebih ringan. Jangankan anak-anak, para sahabat yang baru masuk Islam itu tatkala perang Hunain, dia hanya lewat lihat pohon namanya Datu Anwat. Biasa mereka menggantungkan pedang-pedang, senjata mereka di pohon tersebut untuk tabaruk, mencari berkah. Itu langsung kepada Nabi minta, ya Rasulullah, ij'alana Data Anwat kama lahum Datu Anwat. Bikinkan untuk kami itu Datu Anwat sebagaimana mereka punya. Juga itu terjadi pada orang dewasa, bukan cuma anak-anak ya. Orang dewasa, dikala Nabiullah Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel dengan pertolongan Allah lewat ke laut itu, sudah lihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan, mereka ditolong. Itu kemudian mereka Nabi Musa dan Bani Israel mengadakan perjalanan. Setelah itu apa yang terjadi? Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, mereka melihat apa? Samiri, patung anak sapi. Apa yang terjadi coba kalian lihat? Atau pada saat itu bahkan sampai minta kepada Nabi Musa, atau sebelumnya dia minta untuk dibikinkan. Minta kepada Nabi Musa untuk dibikinkan ilah sebagaimana yang punya guna. Ini orang yang ditunggui Nabi, ditunggui Rasulullah. Makanya manusia itu lihat itu bisa menjadikan melihat sesuatu itu bisa orang terpengaruh. Makanya dikatakan pintu-pintu pemahaman itu, pintu-pintu bisa masuk dalam hati itu macam-macam, melalui lisan, melalui mata, melalui pendengaran. Maka kalau ada anak seperti ini, kondisinya seperti itu, ya pentingnya orang tua untuk dia senantiasa tidak bosan-bosan memberikan apa? Dia melatih dari seluruh
indera anaknya itu dengan ilmu. Mau pendengarannya dimasukin ilmu, penglihatannya dibiasakan dengan ilmu, lesanya banyak berzikir, itu dilatih terus. Dan kalau seperti ini memang bagaimana kemudian tuan? Ya bisa diberikan sebuah nasihat. Tapi yang lebih mendasar lagi sebenarnya adalah apa? Untuk anak itu dilatih dia punya disiplin, terutama adab. Dan adab itu yang ditekankan adab-adab yang umum, makan, minum, ya. Kenapa yang dianjurkan oleh para ulama adab makan, minum, adab tidur? Karena kalau dalam hal seperti itu bisa beradab, maka dalam hal besar itu akan lebih mudah untuk dia mampu. Sebenarnya mukul itu kan hal besar, maka latihlah dari hal-hal yang akan menjadikan itu karakter, tindak tanduk. Sebagaimana Umar ya bin Abi Salamah itu anak tiri Rasulullah ya. Itu waktu dipangku oleh Nabi makan itu ngambil sana sini, nggak pakai adab itu. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengajari adab. Sebut nama Allah, makan dengan tangan kanan, makan yang dekat. Kemudian Umar bin Abi Salamah mengatakan, sejak saat itu cara makanku seperti itu terus. Ini bukan berarti dia cara makannya seperti itu, tapi mesti adab-adab akan mengembang pada yang lain. Makanya kenapa dikala anak masih kecil itu dilatih adab. Dan memang dikala anak itu masih kecil itu perlu untuk diawasi dari fungsi-fungsi inderanya, ya, penglihatannya, pendengarannya. Kalau anak sudah misalnya seneng nonton TV gitu, atau nonton apa, dijamin nggak hafal Quran itu, sudah dijamin gitu. Kalau toh ada hafal Al-Quran, nanti kalau dia lihat TV ya nanti jadi hafal Quran tapi antik gitu loh. Maksudnya antik itu apa? Dia hafal Quran tapi nggak ngamalkan Al-Quran, dan itu lebih berbahaya lagi. Terus pendengarannya, penglihatannya, justru dari penglihatan dia lihat anak mukul seperti itu bisa diberikan pencerahan, ini adalah perbuatan jelek, seperti ini. Nanti biasanya akan subhat, oh nyatanya dia juga seperti itu, kakak seperti ini. Kadang bahkan lebih ngeyel lagi, nah ustadznya juga nggak memperingatkan, nggak ngelarang, ya seperti itu. Nah di sini pentingnya seorang orang tua untuk memasukkan ilmu. Ya saya sendiri ngalami ya, setiap kali anak dinasihati ngomong, oh itu banyak orang seperti ini, bicara orang seperti ini. Nah, itu saya alami sendiri, dan itu cuma 1-2 tahun memperingatkan seperti itu, bisa mungkin 10 tahun lebih gitu. Ya saya katakan, kalau kamu misalnya, kadang saya tegur ya, kalau kamu mau ikut orang masuk neraka ya masuk neraka sekalian. Kadang orang itu kalau ngeyel kadang perlu untuk dibenturkan gitu, karena dikandani udah ngeyel gitu loh. Bukan berarti itu, tapi ungkapan-ungkapan seperti itu pada satu titik untuk membentak gitu loh, membentak ya, untuk diancamkan padanya itu. Baru kalau nanti sudah agak takut diberikan nasihat, ya kamu harusnya seperti ini, jangan mengikuti orang banyak, begini. Itu biasanya kalau udah umur 10 tahun itu bisa disepertikan. Tapi kalau di bawahnya ya tetap diberikan. Tapi hal yang menakjubkan ya, yang paling penting itu seorang dia punya ilmu, diajari anak itu ilmu, dan ilmu itu bukan sekedar di dalam lesan, tapi memang masuk dalam hati ya. Saya pernah mendapatkan ada seorang konsultasi ya, sekitar mungkin hampir 15 tahun yang lalu, konsultasi seperti ini. Jadi dia itu khawatir anaknya itu mudah terpengaruh begini. Saking khawatirnya, kok anak seperti ini, karena kalau bergaul dengan ini mudah. Tetapi anak ini kan dipondokkan, kemudian dia punya hafalan Al-Quran, ya, orang tuanya juga terus berdoa, di situ dididik juga akidah, akhlak, semuanya macam. Ya memang pada waktu belajar awal-awal nggak nampak, kadang ya malah nakal juga gitu. Tapi tatkala sudah mulai dewasa, mulai balik gitu,
itu seperti punya prinsip, nggak mudah terpengaruh dengan yang lain karena udah punya ilmu. Lainnya main ini, dia sukanya ini, jadi kayak punya dunia sendiri. Nah, ini pentingnya seorang di masa-masa anak itu masih kecil dibekali sebanyak-banyaknya ilmu, karena ilmu itu sifatnya kalau udah masuk dalam hati akan memaksa. Ya, contoh misalnya kalian itu karena masuk ilmu matematika 2 kali 5 mesti 10. Itu dari 2 kali 5 itu 10. Itu sampai dewasa kalau beli misalnya 10.000, dia akan mengeluarkan uang ribuan jumlahnya 5 atau 10.000. Dia nggak akan mengeluarkan jumlahnya uang 2.000-an 20, nggak mau, karena ilmu. Ya, makanya kalau orang belum punya ilmu ya kadang ngomongnya ngawur gitu. Nggak punya ilmu kedokteran ngomong kedokteran, bahas vaksin. Nah ini kan lucu gitu loh. Bahasa vaksin kan orang yang punya ilmu tentang kevaksinan gitu. Nanti baru ditanyakan oleh ulama dari sisi hukumnya kan gitu. Orang nggak punya latar belakang ilmu ngomong sana ngomong sini, jadinya kayak gitu. Ya akhirnya dalam bertindak ya nakal tadi. Kalau anak kecil nakal, orang dewasa ya nggak mau begini, mah mencela penguasa, mencela. Nah seperti itu jadinya kan gitu. Ya karena dia sudah dewasa. Maka dari kondisi seperti itu ya, yang paling penting itu sibukkan dari seluruh inderanya itu, terutama adalah penglihatan, pendengaran, lesannya. Seperti lesan dipaksa untuk menghafal. Dari sisi matanya banyak untuk diberikan tontonan yang baik. Seperti misalnya kajian atau apa ya. Kemudian dari dari pendengaran juga didengarkan hal yang baik, Al-Quran, kajian-kajian ya. Seperti itu. Dari sisi anggota tubuhnya ya dibiasakan pada adab-adab yang sederhana-sederhana dulu ya. Makan pakai tangan kanan, baca tasmiyah ya, bismillah. Itu jangan dianggap mendidik anak, mengajarkan bismillah itu mudah. Itu kadang udah dewasa aja, bahkan sampai tua aja. Coba kalau kita lihat orang-orang tua itu kan banyak yang kalau ngajarkan anak kecil, ayo makan pakai tangan kanan, tapi dia sendiri makannya pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Padahal dia kalau ada anak kecil, ayo makan pakai tangan kanan, kan seperti itu. Artinya kan berarti memang prinsip makan pakai tangan kanan itu belum masuk dalam batinnya, dia hanya masuk sekedar di dalam permukaan dihennya saja, belum sampai dalamnya daripada hatinya. Ya, ini penting seperti itu. Ya, diajari adab-adab yang sederhana-sederhana aja, nggak ada yang berat-berat gitu loh. Nanti kemudian akan menginjak. Padahal yang memang untuk seperti itu dibutuhkan seorang muadib gitu. Seorang muadib dan dibutuhkan untuk mencari seorang guru yang punya dan mencari guru bisa mendidik adab itu ya nggak mudah gitu loh, nggak mudah. Selama saya mengajar ya, ngajar itu dari tahun berapa ya? Ya dari 9 berapa ya, sudah 20 tahun lebih. Itu saya baru sekali melihat ada seorang yang ahli dalam mendidik adab, seorang wanita, seorang ustadzah. Dan itu memang benar-benar, kalau kesabarannya nggak usah ditanya gitu. Saya pikir kalau kalian tak ceritain dia diludahi muridnya itu nggak marah dia cuma ngusap sambil mendidik anak-anak tersebut itu, sambil mengatakan jangan nakal seperti itu, sampai anaknya berubah menjadi baik. Sampai orang tuanya minta maaf pada ustadzah tersebut. Itu yang pernah saya lihat. Dan ada murid-murid yang adabnya sangat jelek bisa berubah menjadi bagus. Karena ini masalahnya ketulusan seperti ini, bukan ngajar karena gaji, bukan ngajar karena ada niatan-niatan dunia. Emang ini tulus ya, niat tulus. Kalau seperti ini beda lagi ya. Kalau dia konsultasi bagaimana cara mendidik anak, itu memang dia sungguh-sungguh mikirkan anak itu bisa menjadi baik dengan pikiran yang luar biasa. Bisa seperti ini.
Sampai suatu saat dia pernah konsultasi dengan saya karena udah malam jam 1 itu di pondok ya. Dia konsultasi dari jam 11 sampai jam 1 malam. Saya katakan apa yang sudah kamu tempuh sudah cukup. Saya tidak bisa memberikan solusi. Sekarang kamu ambil air wudhu, sholat, minta tolong kepada Allah dan diamalkan. Padahal itu santri-santri yang ada di pondok di situ bukan anaknya gitu loh. Tapi dia rela untuk mendidik anak orang lain, bahkan mungkin bisa melebihi ketulusan orang tuanya sendiri. Ya berubah, dan yang berubah tidak cuma 1, 2, banyak. Kalau murid-muridnya sekarang ya banyak udah jadi ustadzah banyak kan. Di pondok-pondok pesantren hafal Quran, dia ngajar sebagai ustadzah. Tapi saya mengajar melihat seperti ini baru sekali melihat yang model punya kemampuan seperti ini, karena memang jarang gitu. Biasanya orangnya sabarnya luar biasa gitu. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkannya gitu ya, mendapatkannya. Bisa diketahui orangnya ya, orangnya biasanya tekun gitu, orangnya sabar gitu ya. Tekun, sabar ya. Ini saja yang bisa disampaikan. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Saya mohon langsung untuk pamit ya, karena mau ngajar ke Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.